Mm-mm.
gelap mata kayak begini dan menyalakan workshop segini ya.
Ibadah GP. Oh. Mau dapat kulkas.
Di sini 9467. Halo. Jamu kan
Shalom, selamat malam semuanya rekan-rekan pemuda. Shalom, selamat malam. Luar biasa. Mana suaranya? Puji Tuhan. Ya, selamat datang di ibadah Gerakan Pemuda Mupel Sulsel Barat. Welcome home. Ya, puji Tuhan, kita sudah mengalami pandemi hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun, banyak kerinduan, kerinduan rekan-rekan pemuda bisa beribadah bersama-sama. Yang ada juga teman-teman yang ada, selamat malam yang teman-teman yang sudah hadir di gereja, dan ada juga teman-teman yang ada di Zoom. Teman-teman yang ada di Zoom, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Iya. Kami berdua yang akan memandu ibadah Gerakan Pemuda pada malam hari ini. Perkenalkan, nama saya Yori Salampesi. Dan nama saya Cheryl Vania Wairata. Iya, kalau mau IG nanti DM saja, nanti habis ibadah baru kita kontek-kontekan. Iya, teman-teman, puji Tuhan, akhirnya kita sudah berkumpul bersama-sama, beribadah bersama-sama, yang ada di rumah dan maupun yang ada di dalam gedung gereja. Hari ini adalah malam yang spesial. Malam ini akan di kebenaran firman. Kita akan dari postingan-postingan teman-teman, siapa yang tahu siapa yang akan memberikan kebenaran firman Tuhan? Siapa, Ci? Pak Pendeta Roberto JMW, guys. Iya, selamat malam Pak Pendeta. Malam, Pak Pendeta. Iya, Pak Pendeta kita akan sharing bersama-sama pada malam hari ini. Kita akan mengupas tuntas apa yang kegelisahan yang ada di rekan-rekan pemuda, ya, Ci, ya. Selama masa pandemi, ya. Betul sekali. Iya, tanpa kita lama-lama lagi, sebelum kita masuk dalam ibadah, kemarin ada kegiatan dari Gerakan Pemuda, C. Iya. Betul. Acara apa itu, C? Ikut membersihkan masjid. Iya, betul. Dalam rangka Lebaran Idul Fitri. Betul sekali. Kita bisa melihat videonya. Iya, mungkin ada kesalahan teknis. Jadi pada tepatnya di Idul Fitri itu, rekan-rekan pemuda di seluruh jemaat Mupel Sulsel Barat berbondong-bondong membantu rekan-rekan saudara-saudara kita, walaupun kita tidak seiman, tapi kita ada kerinduan untuk saling menunjukkan kasih dengan membantu membersihkan. Videonya sudah aman, bisa ditampilkan? Oke, kita saksikan videonya. Iya, ini merupakan kegiatan. Ini kegiatan di Masjid Todopuli, ya, kalau tidak salah, ya. Iya. Iya. Ini Gerakan Pemuda Batra Kasih bersama Manga Maseang. Iya, betul. Ini kita bangunkan tenda, juga membantu koordinir dan membersihkan di masjid. Wah, luar biasa rekan-rekan pemuda, ya. Mungkin ada teman-teman yang ada di mukanya di sini bisa angkat tangan yang ada dalam video ini. Iya. Sangat merendah, ya. Luar biasa. Di samping ada kegiatan di Masjid Todopuli, ada juga di Masjid Terapung kalau tidak salah, ya. Iya, di Masjid Terapung di Pantai Losari. Betul. Ini merupakan foto, belum, ya? Oh, ini Todopuli, ya, Masjid Todopuli. Oh, iya. Waduh, ini ada yang capek. Ada fotonya, ini membersihkan. Jadi teman-teman, kita dengan video ini kita berpesan kita bisa berbagi kasih ke siapapun, tidak memandang agama, suku, ras,
apapun itu kita bisa berbagi. Ini kita di dispektan di dalam masjid. Ya, demikian teman-teman video cuplikan video kegiatan dari gerakan-gerakan pemuda Mulpel Sulsel Bara pada saat Idul Fitri. Kayaknya kurang semangat ini ya. Kita sapa, Rek. Kita coba sapa. Sapa C. Kita coba sapa C. Yang di rumah juga bisa. Yang ada di Zoom bisa di-on-kan juga mungkin suaranya. Kita sapa semuanya. Silakan C. Siapa kita? Apa kabar Gerakan Pemuda? Luar biasa, fantastis. Luar biasa. Dengan begitu, mari kita bangkit berdiri semuanya. Rekan-rekan pemuda, kita akan menyanyikan Mars Gerakan Pemuda. Di dalam iman percaya pada Kristus Tuhan, kami pemudi dan pemuda melayaninya. Pada gereja dan masyarakat kami hadir di dalamnya. Dalam kasih setia Tuhan sempurnalah. Persoalan dan tantangan teratasilah oleh hikmat dari Tuhan. Kami siap mewujudkan sosok yang benar. Itu beban serta tanggung jawab pemudi dan pemuda. Dipersilakan duduk kembali. Iya, C. Sebelum kita masuk lebih dalam ibadah ini, kita akan menyaksikan video. Iya, satu video sebelum kita memulai ibadah. Iya, video ini kita bisa memperhatikan bersama-sama, karena ini adalah pengantar untuk kita sharing bersama-sama. Ya, buat teman-teman juga yang sudah ditugaskan untuk, yang sudah diberi untuk mencatat pergumulan dan segala macam, bisa dikumpulkan ke tim kerja. Di notes-nya bisa ditulis atas arahan dari tim kerja, ada di kotak-kotak di ujung-ujung kursi, bisa langsung dikumpulkan. Nanti tim kerja akan mengumpulkannya. Ya, dengan senang hati, ini videonya. Baik, Ina. Puji Tuhan, baik. Luar biasa, fantastis. Yes, yes, yes. Pikaris ditanyain sibuk apa? Sibuk melayani lah. Menemani Tante Ita. Terus ada juga kemarin saya sempat bikin usaha kecil sih. Terus itu yang saya lakukan, maksudnya untuk supaya ada kegiatan yang saya bikin lah selama ya seperti yang kita tahu kan, maksudnya pandemi ini kan susah untuk cari kerja, orang kerja juga banyak yang diberhentikan
terus banyak yang dirumahkan. So, ya sebisanya lah untuk bisa bertahan hidup. Ada rasa terganggu, terus ada rasa kecewa juga, dan mungkin terhambat untuk berpelayanan, perasaan saya gitu. Saya baru mengalami kehilangan keluarga, saudara yang saya sayang. Kalau saya boleh jujur, pelayanan sebenarnya semua berjalan baik gitu. Cuma intensitas untuk bertemu jemaat itu sangat berkurang gitu. Saya lebih banyak tidak tahu tentang jemaat. Ya agak berbeda dengan tahun yang sebelumnya gitu. Tuhan lebih besar dari semua rasa rindu, Tuhan lebih besar dari semua rasa takut, Tuhan lebih besar dari semua masalah yang kita alami saat ini. Jadi kalau bukan Tuhan, siapa lagi? Itu waktu yang sangat berharga untuk bisa kita kenali dirinya kita. Dan saya jujur, saya lebih banyak berserah dengan keadaan, dengan kehidupan, keadaan. Lebih menjaga kesehatan, terus ya simpel-simpelnya lah, kita sekarang rajin cuci tangan, terus di rumah mungkin kembali berkumpul bersama keluarga-keluarga yang dulunya mungkin kan kita sering-sering keluar bersama teman-teman, jarang kumpul keluarga. Sekarang kita bisa kumpul bersama-sama keluarga. Sangat rindu sekali karena pada masa ini kita dipaksa untuk menjaga jarak gitu. Di mana ibadah saat ini kita menjaga jarak. Wah, minta ampun, kangen minta ampun begitu. Apalagi di tengah masa pandemi itu, rasanya tuh teman-teman pernah nggak sih merasakan gitu kayak lagi ada suatu musibah, suatu bencana, yang ingin dilakukan hanyalah kumpul sama orang rumah gitu sih. Jadi kalau ditanya kangen tambah masa pandemi, minta ampun deh. Tuhan itu pendamping, penolong, tempat teraman buat saya pribadi dalam keadaan apapun. Jadi Tuhan itu istilahnya rumah lah gitu. Tuhan itu rumah untuk semua hal yang kita rasakan, untuk semua hal yang kita alami gitu. Setelah rekan-rekan yang terkasih kita menunggu begitu lama, kerinduan untuk kembali boleh berkumpul bersama dalam persekutuan. Akhirnya hari ini, saat ini rekan-rekan yang terkasih kita boleh berkumpul. Tuhan izinkan boleh ada kembali satu persekutuan yang selama ini kita tanyakan, kapan kita bisa ketemu lagi, kapan kita bisa bersekutu lagi, kapan kita bisa berkumpul lagi. Dan hari ini rekan-rekan Tuhan menjawab semuanya. Rekan-rekan yang terkasih berkumpul di tempat ini saat ini yang pasti bukan suatu kebetulan, bukan karena jadwal mungkin, tapi karena rencana Tuhan yang begitu besar. Dan saya yakin dan percaya rekan-rekan kita datang pada malam hari ini masing-masing membawa pergumulannya. Pergumulan tentang pekerjaan, tentang keluarga, tentang kehidupan sosial, dengan berbagai macam pergumulan, ketakutan, perasaan yang campur aduk kita bawa pada malam hari ini. Tapi satu yang saya mau bilang rekan-rekan yang terkasih, bahwa Allah itu baik. Bukan hanya pada saat sukacitamu saja, bukan pada saat tawamu, bukan pada saat syukurmu saja, tapi Allah itu baik bahkan pada saat dukamu, pada saat titik terendahmu, pada saat engkau bersedih, Allah tetap baik. Sebab Tuhan baik. Saya jemput rekan-rekan sekalian untuk kita boleh bangkit berdiri.
masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersyukur di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senap hati angkat pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senap hati angkat pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Ku rasakan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan ajamu, kasih setiamu Tuhan. Ku tuturkan ajamu, kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Rasakan nyala api dalam hatiku, diberikan oleh Yesus Tuhanku. Kuasa darah penebus menyucikan jiwaku, bahagia memenuhi hidupku. Api Roh Kudus ubah jiwaku, bercahaya di dalam hidupku. Haleluya bergema bagi Yesus Rajaku. Ku rasakan api Roh di hatiku. Ku rasakan nyala api dalam hatiku, diberikan oleh Yesus Tuhanku. Kuasa darah penebus menyucikan jiwaku, bahagia memenuhi hidupku. Api Roh Kudus ubah jiwaku, bercahaya di dalam
haleluya bergema bagi Yesus Rajaku. Ku rasakan api roh di hatiku. Ya. Ya, kita akan memulai ibadah ini. Untuk itu, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang kami kenal dan sapa di dalam anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, persekutuan dengan roh-Nya yang kudus, kami mengucap syukur dan berterima kasih kalau pada hari ini Tuhan boleh buat sedemikian rupa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan boleh berikan kepada kami saat ini, di mana kami boleh terhimpun dalam persekutuan yang indah ini, selaku gerakan pemuda. Ya Bapa, pada saat ini kami akan memulai ibadah gabungan Gerakan Pemuda Mupel Sulsel Bara. Oleh karenanya itu, Tuhan sertailah ibadah ini, walaupun dalam keterbatasan kami, baik kami yang ada di gedung gereja GPIB Batra Kasih saat ini, bahkan rekan-rekan pemuda yang mungkin mengikuti secara virtual di kediaman masing-masing. Tuhan berkenanlah atas ibadah kami, sertailah. Begitupun buat Bapak Pendeta Roberto Wage yang akan memberitakan kebenaran firman Tuhan. Kiranya kuasa-Mu menuntun, memampukan, sehingga biarlah apa yang kami dengarkan dan apa yang kami renungkan secara bersama sebentar, itu boleh menjadi berkat bagi kami, dan kami boleh melakukannya di dalam hidup ini. Ya Tuhan, ini kami anak-anak-Mu, berkenanlah atas ibadah kami, sertailah ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Kiranya boleh jadi, dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Silakan duduk kembali. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya baka, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Kasih-Nya yang kekal takkan kita kenal sebelum padanya berserah. Hidup bahagia disediakannya bagi yang berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Oke, untuk rekan-rekan pemuda yang sudah menulis notes-nya, bisa dikumpulkan di kotak yang sudah ada di ujung kursi. Kursi, iya. Mungkin Sudah? tim kerja bisa membantu untuk Teman-teman dari mengumpulkan. pengurus. Jadi nanti apa yang teman-teman tuliskan, apa yang teman-teman kumpulkan itu nanti kita akan bahas sama-sama bersama Pak Pendeta. Jadi tadi kita sudah saksikan bersama-sama video apa pergumulan teman-teman kita ya. Tadi ada Kak Engka, ada Kak Renaldi. Ada Kak Fikaris. Iya, luar biasa memberikan di pada saat masa-masa pandemi pergumulan mereka. Iya. Jadi kita akan mulai sebelum teman-teman mengumpulkannya. Karena apa yang kita mau bahas kalau teman-teman tidak ada yang kumpulkan. Jadi mohon kerjasamanya teman-teman, teman tim kerja juga bisa
dibantu. Iya. Kita sama-sama mungkin setelah itu kita mungkin bisa tampilkan Zoom-nya. Kita mungkin lihat siapa-siapa yang sudah bergabung di Zoom. Oh ini. Halo kakak Misi. Halo ada. Iya. Oke. Ada Tasya, Marcelin, halo. Halo semuanya. Ada Karolan. Halo, selamat malam Karolan. Oh, ada teman-teman dari GPIB Manuel Makassar. Oh iya, GPIB Aduh, Manuel Makassar. Halo. Halo, selamat Halo, malam. selamat malam GPIB Manuel Makassar. Halo Kamisi, Kak Titi, Gisela, Immanuel, Pare-Pare. Waduh. Wah, luar biasa. Halo. Halo, selamat malam. Selamat malam teman-teman. Marcel Hutubiesi, Vinka Mauren, C. Terus Lukas, GPIG Gorontalo, luar biasa. Luar tepuk tangan buat teman-teman semuanya yang sudah ikut dalam Zoom kita. Selamat malam, selamat beribadah. Kita sharing juga bersama-sama. Buat teman-teman tim kerja sudah terkumpul? Kita bisa terkumpul. Iya, dengan sukacita saya mengundang Pak Pendeta Roberto Wage bisa naik ke atas panggung. Tim kerja kita berdiri. Oh ya. Jadi ada teman-teman tim kerja sudah kumpul. Ada yang belum? Ada yang di depan, di atas? Sudah. Itu, ada yang belum? Kakak Sisil, boleh Kakak Vikaris belum notes-nya? Oh iya. Iya. Nanti bisa diantarkan ke depan. Sebelum kita mulai sharingnya, kita bisa berdoa, Pak Pendeta. Berdoa sebelum kita sharing time. Ya. Saudara-saudara Gerakan Pemuda dikasih Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa. Allah Bapa Sorgawi, Bapa yang kami sembah dan kami muliakan, dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Bapa yang senantiasa menyertai, menuntun dan memimpin seluruh perjalanan hidup kami. Kami mengucap syukur kepadamu. Saat ini dalam satu persekutuan, anak-anak Tuhan, Gerakan Pemuda, GPIB, Mupel Sulselbar di Regio 2, kami bersekutu berkumpul bersama dalam ibadah ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan tibalah saatnya bagi kami untuk mendengarkan akan firman-Mu melalui sharing ini. Untuk itu kami mohonkan biarlah kuasa Roh Kudus Tuhan yang menuntun dan memimpin kami, sehingga sampai akhirnya oleh hikmat kami dimampukan mengerti dan memahami setiap firman, jawab segala realitas yang diperhadapkan. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa dan kami mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Amin. Iya. Ya, dipersilakan duduk Pak. Iya Pak. Oke. Iya, teman-teman, tim kerja. Jadi selamat malam Pak Pendeta. Ya, selamat malam. Selamat malam, luar biasa. Malam hari ini
kita agak berbeda Pak Pendeta. Jadi tim kerja luar biasa kreatif bekerja untuk kita bersama-sama akan membahas pergumulan-pergumulan. Jadi untuk kita mengawalinya selagi mempersiapkan mungkin teman-teman untuk tadi videonya Bapak saksikan bersama-sama begitu banyak pergumulan-pergumulan dari teman-teman yang ada di video. Bagaimana menurut Bapak? Iya. Mungkin saya mau mulai baca satu nats dulu ya. Oh iya Pak. Setelah mendengar tadi suara hati. Iya. Ya. Anak-anak muda yang percaya ini melalui video di awal. Ada satu firman Tuhan di dalam Amsal pasal 20. Ayatnya yang ke-29. Amsal pasal 20 ayat 29. Dia katakan demikian. Hiasan orang muda ialah kekuatannya, dan keindahan orang tua ialah uban. Kita mau fokus pada ayat 29a-nya yang mengatakan, hiasan orang muda ialah kekuatannya. Nah itu dia. Jadi dari kalimat firman ini yang mengatakan, hiasan orang muda adalah kekuatannya, saya mau bilang begini. Tapi saya mau sapa dulu ya para pemuda silakan, ya. Baik yang ada di rumah ataupun juga yang ada di gedung gereja ini, shalom. Orang muda adalah kekuatannya. Memang benar pergumulan, persoalan itu salah satu realitas yang tidak bisa kita hindari di masa pandemik ini, ya. Itu suatu kenyataan yang memang semua manusia yang ada di atas muka bumi ini menghadapinya, termasuk juga kita para pemuda, saudara-saudara ya. Orang-orang muda yang percaya juga mengalaminya. Tetapi satu hal yang pasti, dalam realitas apapun itu yang kita hadapi hari ini, ataupun pada masa yang akan datang, firman Tuhan bilang, hey, you orang muda, dan hiasanmu adalah kekuatanmu, begitu. Jadi, come on, kalau you masih bilang you orang muda, maka apapun pergumulan dan persoalan hidupmu, mari respon itu sebagai orang muda yang firman Tuhan katakan kekuatanmu, hiasanmu adalah di dalam kekuatanmu. Itu dia. Amin. Nah jadi kalau kita justru sebaliknya merasa lemah dalam menghadapi pergumulan ini, ini jadi soal, masih jadi pertanyaan, apakah kita masih bisa dibilang orang muda? Nah itu dia. Jadi sekali lagi, mari aminkan firman Tuhan itu bahwa sebagai orang muda, mari respon segala sesuatu dengan kekuatan yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kita. Ya itu dia. Amin. Iya, Luar biasa. teman-teman, semua teman-teman sudah menuliskan di sini. Kita akan mengambilnya secara acak dan langsung dikupas tuntas oleh Pak Pendeta Roberto Wage. Mungkin C bisa mengambil satu. Tutup mata dong. Berasa undian. Siapa tahu ada lotre habis ini, ada games habis ini. Wah, ini bukan, ini termasuk pergumulan sih ya, cuman mungkin dia lebih ke harapan. Katanya Pak Pendeta, semoga skripsi cepat selesai. Pak Pendeta bukan dosen pembimbingnya kalian ya. Itu bukan dosen pembimbingnya. Bukan langsung bisa dikasih lulus, bukan. Ya. Oke, kita bahas ini ya. Iya. Ada berapa banyak di antara kita yang saat ini sedang tulis skripsi ya? Coba angkat tangan dong yang skripsinya belum selesai. Dosa malu-malu, Ayo, yuk support yuk, respect. Oh ada di atas. Oh ada. Oh iya. Oh ada orang. ya. Ya. Yang lainnya malu-malu ini. Ya. Ya. Memang benar. Ini salah satu masalah, ya. Salah satu persoalan, salah satu pergumulan ketika di masa pandemik ini kita membutuhkan banyak akses. Salah satu akses misalnya orang membutuhkan untuk bisa masuk dalam library misalnya, perpustakaan. Tapi oleh karena masa pandemik ini
mereka belajar dari rumah, bisa jadi akan kesulitan untuk mengakses ya buku-buku di library misalnya begitu. Nah, ini salah satu soal, tetapi saya kira dengan segala situasi yang ada kita butuh hikmat Tuhan, sehingga akhirnya kita percaya masa ini tidak akan selamanya akan berlangsung. Semua indah pada waktunya. Tuhan pasti berikan kita satu waktu yang indah, dan pada akhirnya percaya saja ketika kita bekerja keras, ketika kita dengan sungguh-sungguh mengerjakan skripsi itu, pada waktu Tuhan semua pasti akan diselesaikan. Itu dia. Ya, amin. Ya, buat teman-teman tadi yang, mungkin yang di atas yang angkat tangan tadi yang tulis. Oh iya, luar biasa, langsung ya. Langsung. Saya ambil lagi ya. Kayaknya tidak ada pergumulan berat kayaknya teman-teman ini. Oke. Pergumulannya pada pandemi ini berat, sangat berat menghadapi tuntutan pekerjaan di kantor, Pak. Bagaimana cara menghadapinya? Tentang menghadapi bos mungkin, teman-teman ada juga yang kena PHK dan segala macam. Dan ini juga spesifik tentang tuntutan. Jadi mungkin bosnya ini yang agak rese, Pak, mungkin. Jadi seperti apa, Pak? Iya, apapun itu, pergumulan itu pasti ada ya, sekali lagi ya. Dalam bentuk apapun, dalam situasi, dimanapun dan kemanapun kita pergi, selama kita masih bernafas di atas muka bumi ini, pergumulan itu masih ada, pasti ada. Dalam bentuk yang berbeda, dalam soal yang berbeda, masing-masing orang pasti diperhadapkan dengan pergumulan dan masalah. Tetapi yang menjadi hal yang paling penting adalah cara kita merespon pergumulan dan persoalan itu. Itu yang harus kita pahami dengan baik dan benar. Bagaimana cara kita merespon persoalan itu. Semua orang punya masalah, tetapi dalam meresponnya pasti berbeda. Saya mau katakan begini, bahwa kalau kita bicara tentang orang muda itu ada dua. Ada orang muda, tapi juga ada orang muda yang percaya. Apa yang membedakan orang muda dan orang muda yang percaya? Mudah-mudahan ini mungkin menjawab juga ya, ada pertanyaan-pertanyaan yang lain ya, sekaligus ya. Apa yang membedakan orang muda dan orang muda yang percaya? Orang muda itu identik dengan seseorang yang idealis ya. Ini persamaannya, persamaan orang muda dengan orang muda percaya. Sama-sama bekerja itu value-nya dari 0 sampai 100, mereka akan push bekerja itu sampai ambang batas terakhir tenaga mereka. Energi mereka akan keluarkan sepenuhnya. Mereka bekerja, mereka melayani dengan sepenuhnya, mereka akan bekerja. Tetapi sebagai manusia kita punya batas. Kalau nilainya itu batasnya 0 sampai 100, maka ketika sampai di titik 100, kita berhenti. Karena tenaga kita habis, pikiran kita sudah energi kita juga sudah habis begitu. Sampai pada titik 100, kita selesai sampai di situ. Nah, disinilah perbedaannya terlihat. Bagi orang muda pada umumnya, mereka berhenti di titik 100 dengan mengatakan, sudah saya capek, saya letih, saya menyerah, sudah maksimal yang saya buat. Tidak ada lagi ide, tidak ada lagi gagasan. Saya sudah bosan, pokoknya berbagai hal yang menjadi alasan yang membuat dia pada akhirnya memang benar, dia sudah kerahkan semua energinya dan dia sudah berhenti di titik 100. Ini yang membedakan orang muda dengan orang muda yang percaya. Orang muda dia berhenti di titik 100. Tetapi orang muda yang percaya dia tidak berhenti. Ini penting untuk kita tahu bersama. Orang muda yang percaya dia tidak berhenti di titik 100. Karena ketika dia sampai di titik 100, dia tahu bahwa ini kekuatan akhir dia, maka pada saat itu dia akan menengadah ke atas dan mengangkat hatinya kepada Tuhan dan memohon, Tuhan, berikan aku kekuatan. Dan dia akan berjalan terus karena apa? Karena Tuhan akan memampukannya melampaui titik 100 itu. Itu dia yang membedakan. Dan
Firman Tuhan juga katakan, Paulus katakan apa? Dalam lemahku, kutemukan kuatmu Tuhan. Itu dia. Jadi itu yang membedakan orang muda dan orang muda yang percaya. Amin. Kalau misalnya Pak, kalau tadi Bapak bilang untuk ada orang punya batasan sampai 100%. Tapi mungkin yang kayak bedanya Bapak, kalau misalnya orang percaya, dia menghadap atas, kita berserah, meminta kekuatan kepada Tuhan. Apakah salah ketika misalnya tekanan dari kerjaan, di perusahaan, atau di kantor, di mana teman-teman bertugas, ketika kita nyerah, ketika kita, bos saya ini kurang ajar, dia suruh-suruh saya ya sudah belum selesai pekerjaan satu, disuruh pekerjaan yang lain, apa bla 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 bla. Akhirnya dia udah deh capek, nyerah, dia keluar dari pekerjaan itu. Apakah itu tindakan yang benar atau seperti bagaimana Pak? Iya, pertanyaan ini sebenarnya ketika Yori tadi bilang dia capek, lalu kemudian akhirnya dia nyerah, dia keluar. Ini pertanyaan yang sama persis, saya jadi ingat ini. 17 tahun yang lalu saya vikaris di GPIB Tugu, Jakarta Utara. Pertanyaan ini pernah muncul dari seorang pemuda yang menyampaikan hal yang sama, pada akhirnya dia sudah 3 kali keluar masuk sebuah instansi. Akhirnya dia menyerah, dan setiap kali dia menghadapi masalah itu dia menyerah, dia keluar. Dia menghadapi masalah yang sama, dia menyerah, dia keluar. Dia menghadapi masalah yang sama, dia menyerah dan dia keluar. Refleksinya adalah sekali lagi bahwa itu titik sebenarnya yang harus dipahami adalah bahwa ketika kita sampai pada titik mau katakan menyerah, tadi itu yang saya katakan, disitulah energi kita sudah selesai. Pada titik 100 itu energi kita selesai. Tetapi sekali lagi sebagai orang percaya sesungguhnya kita selesai, tetapi Tuhan belum. Kita selesai, tetapi kuasa Tuhan belum selesai dan tidak pernah selesai dalam hidup kita. Oleh sebab itu ketika kita berada dalam titik itu mungkin kita jenuh atau mungkin kita tidak sepaham dengan atasan kita, dengan bos kita. Saya kira semua pekerjaan itu adalah berkat. Dan ketika Tuhan menganugerahkan berkatnya buat kita, maka Tuhan punya maksud yang baik buat kita. Dan kalau itu kita aminkan sebagai berkat, maka apapun persoalan dan pergumulan termasuk ketika kita diperhadapkan dengan bos yang mungkin agak galak, kita pasti punya jalan keluar. Dari mana jalan keluarnya? Minta pertolongan dengan Tuhan. Itu dia. Amin. Ya, buat yang tadi tanya atau punya pergumulan yang serupa, sudah terjawab ya? Nggak mau ngaku lagi. Oke. Ya, kita lanjut. Silakan. Iya. Atau sebelumnya, ada nggak yang memberanikan diri, yang punya pergumulan langsung naik ke atas panggung, langsung bicara sama Pak Pendeta? Ada tidak? Siapa tahu mungkin ada pergumulan yang tersendiri, bisa langsung naik ke atas. Ada? Sebelum saya lanjut. Ada tidak? Tidak ada, oke. Silakan, masih ragu. Oh ada? Oh iya, silakan naik. Beri tepuk tangan buat rekan-rekan. Iya, silakan. Oh iya. Sini. Iya, Pak Pendeta, kebetulan saya pengurus Gerakan Pemuda, Pak. Jadi emang benar-benar akhir-akhir ini tuh tantangannya saat kita pengen ajak teman-teman untuk aktif lagi, khususnya di ibadah. Dan sekarang kan karena keterbatasan ini Pak, baru kali ini kita ketemu. Tapi selama ini lewat daring itu tuh teman-teman masih agak susah untuk join semua gitu loh Pak. Jadi tantangannya seperti itu sih, kadang-kadang itu benar-benar bikin kami sebagai pengurus pun hilang semangat gitu loh Pak. Gitu sih Pak. Jadi yang mau ditanggapi ini apanya? Minta apa? Dukungan atau minta masukan atau bagaimana? Oh, motivasi. Bapak. Iya. Kirain apa? Iya. Ya, ini sama ya sebenarnya. Ini persoalan juga memang ya. Ya, Saudari Yudit sebagai Ketua Gerakan Pemuda ya di GPIB Batra Kasih Makassar ini. Ini memang soal kita hari ini adalah dengan adanya situasi pandemik ini, ada dua hal yang bisa terjadi. Apakah orang akan semakin dekat dengan Tuhan, ataukah justru orang pada akhirnya semakin menjauh dari Tuhan? Itu dua konsekuensi yang tidak bisa dihindari, konsekuensi logis dalam situasi pandemik
menyikapi persoalan dan pergumulan yang ada dalam kehidupan beriman. Bagaimana sebagai pengurus bisa mengatasi hal ini? Sekali lagi, yang pertama saya mau katakan, kalau kita baca dalam Amsal ini, jangan pernah menyerah. Itu dia. Kalau kita pahami bahwa kalau Amsal katakan hiasan orang muda itu adalah kekuatannya, maka maksimal dengan kekuatan itu. Jangan cepat menyerah dengan apa yang dihadapi. Mungkin tidak mudah mengajak orang kembali lagi untuk aktif lagi dalam ibadah, mengajak orang kembali lagi untuk ikut serta dan aktif lagi dalam kegiatan-kegiatan gereja, pelayanan-pelayanan anak-anak muda, gerakan pemuda. Mungkin tidak gampang, tetapi jangan pernah menyerah. Karena apa? Karena kekuatan yang Tuhan berikan kepada orang-orang muda yang percaya itu tidak tanpa batas. Begitu. Itu yang saya katakan tadi. Kekuatan kita punya batas, tetapi kekuatan yang berasal dari Tuhan tidak pernah punya batas. Oleh sebab itu justru kita yang harus meminta Tuhan agar membangkitkan dan membangunkan ide gagasan dalam diri kita, dan itu kita bisa lakukan dan itu bisa kita kerjakan, dan saya selalu percaya bahwa selalu ada jalan keluar bersama dengan Tuhan. Dan oleh sebab itu jangan pernah lemah dalam melakukan berbagai tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Iya. Itu. Iya, terima kasih. Sudah terjawab, Ibu Ketua? Oh iya. Selamat malam juga Ibu Korwil kita, selamat malam. Ya, silakan. Oke, yang tadi tidak jadi. Terakhir, yang tidak jadi. Kita coba aduk lebih lama lagi, supaya yang panjang-panjang mungkin bisa terbaca. Oke. Wah, cukup panjang itu. Wah, panjang ini panjang. Oke. Pak Pendeta di sini dia menuliskan beberapa. Saya berharap yang pertama saya bisa lebih mengandalkan Tuhan dalam kehidupan saya. Yang kedua, perkuliahan saya lancar ke depannya dan pandemi ini dapat segera berakhir untuk kebaikan sesama. Ini cuma kayaknya masukan, bukan pertanyaan. Ini pergumulan yang berakhir Pergumulan. jadi pengharapan Iya, ya. Pengharapan. Kita coba lagi, C. Iya, oke. Mulai lagi ya. Kita mencari yang pertanyaan, pergumulan, betul-betul pergumulan. Supaya bisa langsung ini. Pergumulan saya. Lebih sulit memahami pelajaran karena dilakukan secara online. Waduh. Jadi ini pergumulannya Pak. Jadi dia susah menangkap pelajaran selama online ini Pak. Seperti itu. Jadi kalau misalnya susah, tunggu kelas langsung. Ada mungkin tanggapan Pak? Ya, begini. Kita nih yang harus kita tahu persis ini ya. Ini penting sekali buat semua kita ya. Ini kan soal fokus ya kan. Soal kemampuan untuk mendengar, melihat dengan baik, mengikuti satu pokok pelajaran dengan baik. Ini sebenarnya menyangkut banyak hal juga dalam bagaimana fokus dalam bekerja, bagaimana fokus dalam melakukan tugas tanggung jawab gitu kan. Dalam segala situasi begitu. Ini kan masalahnya adalah situasinya berubah, yang tadinya tatap muka tiba-tiba dia melalui satu siaran begitu ya. Dan ini menjadi soal. Satu hal yang pasti adalah baru-baru ini kita baru menyelesaikan satu tahun gereja, yaitu pencurahan Roh Kudus ya, hari Pentakosta. Nah, kita tahu bahwa Roh Kudus itu tidak terbatas dalam menuntun dan memimpin seluruh kita orang percaya. Dan ini kekuatan ini yang selama ini yang menurut saya absen dalam kehidupan kita. Kita seringkali mengandalkan kekuatan pikiran kita, hati kita, rasa kita, kecerdasan kita, intelektual kita. Padahal ada satu kuasa yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu Roh Kudus, yang firman Tuhan katakan, dan aku akan memberikan roh itu untuk menuntun dan memimpin kamu ke dalam segala kebenaran, gitu kan. Dan roh itu juga yang akan menuntun dan memimpin kita sampai hari ini. Oleh sebab itu, sebagai orang beriman, sebagai orang percaya, apapun yang saudara lakukan dan apapun yang saudara kerjakan, mari minta tuntunan kuasa Roh Kudus. Karena oleh kuasa Roh Kudus itu, engkau akan dimampukan melampaui segala keterbatasan. Itu dia. Ya. Oh iya, terima kasih Pak. Oke, kita mengambil lagi.
Ini pergumulannya mungkin karena menyangkut dengan ibadah secara online juga Pak. Dia sangat rindu untuk bersama-sama beribadah tanpa jaga jarak. Jadi bagaimana ini? Dia banyak pengharapan yang keluar dari ibadah ini ya. Pengharapan, iya. Ada tanggapan Pak? Iya, saya kira semua kita merindukan itu Iya. ya. Bahwa beribadah tanpa jaga jarak. Tapi pada akhirnya kita juga harus pahami kita masih dalam situasi pandemi. Dan kita percaya firman Tuhan katakan adalah pemerintah itu adalah wakil Allah. Dan oleh sebab itu memandang pemerintah yang menetapkan aturan protokol kesehatan bahwa kita harus jaga jarak, ya kita tetap harus sabar untuk jaga jarak. Tapi satu hal yang pasti kita juga harus meyakini, ada waktu Tuhan untuk membawa kita keluar dari segala pergumulan masa pandemik ini. Dan sekali lagi ketika masa itu tiba, kita dimungkinkan untuk beribadah bersama sebagaimana yang diharapkan. Itu dia. Oke. Ya. Siap, terima kasih Pak. Buat yang tadi sudah terjawab ya semuanya ya. Oke. Aduh. Butuh air mata kayaknya ini. Iya, saya kehilangan orang tua saya di masa pandemi. Dan saya di PHK. Saya bertanya-tanya, di manakah Tuhan pada saat pandemi? Tuhan di mana pada saat pandemi? Itu Pak. Iya Pak. Oke, ya. Tuhan di mana di masa pandemi, gitu kan? Saudara-saudara gerakan pemuda ini soal yang tidak gampang. Ini soal yang tidak mudah. Apalagi ketika kita kehilangan orang yang kita kasih. Hari ini banyak terjadi bahwa orang-orang yang dekat dengan kita itu tiba-tiba sudah tidak ada lagi. Kita mendengar kabar, kita mengalami, dan ini satu soal yang bukan hal yang mudah untuk dihadapi. Tapi kita mau diajar juga, itu yang saya katakan tadi di awal. Persoalan itu semua kita punya persoalan dalam versi yang berbeda-beda. Masalahnya bukan di persoalannya, karena kalau kita bicara persoalan semua punya masalah, semua punya soal. Tapi yang penting itu adalah bagaimana merespon persoalan itu. Itu yang paling penting adalah. Dan sebagai orang percaya, maka kita merespon persoalan itu dalam iman percaya dan berdasarkan pada ajaran firman Tuhan. Kalau refleksinya itu berdasarkan pada firman, kita teringat kepada seorang yang bernama Ayub. Ya, Ayub. Ayub itu orang yang sabar sekali menghadapi persoalan pergumulannya. Ketika dia kehilangan banyak orang-orang yang ia kasihi, harta miliknya, orang-orang di sekitarnya termasuk istrinya juga mengatakan, di mana Tuhanmu? Di mana Tuhanmu? Apakah engkau masih mau menyembah Tuhan itu? Yang hanya diam ketika segala sesuatu yang engkau miliki hilang, habis dan dirampas. Di mana Tuhanmu? Ayub pun dengan sabarnya menerima segala sesuatu. Apa yang terjadi dalam hidupnya sehingga dia katakan, apakah kita hanya mau menerima yang baik saja dari Tuhan, sementara yang tidak baik kita tidak mau terima? Dengan sabar, tetapi satu ketika, ada satu titik di mana Ayub juga sampai pada titik kelemahannya. Dan dia pun mulai mempertanyakan kepada Tuhan. Dia pun mulai mempertanyakan eksistensi Tuhan dalam hidupnya. Lalu Tuhan menjawabnya, di mana kamu Ayub? Seolah-olah mau dikatakan gini, Ayub kau terlalu berani bertanya seperti ini, kau di mana? Ketika aku meletakkan benda-benda penerangan cakrawala di atas langit, ketika aku membangunkan matahari di timur, ketika aku meletakkan bulan di tengah malam, kau di mana? Seolah-olah Tuhan mau katakan, apa hakmu bertanya dengan itu, sementara engkau hanyalah seorang ciptaan. Lalu dari situ Ayub sadar begitu. Ya Tuhan, dan dia bertobat. Yang mau dikatakan kepada kita hari ini adalah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, gerakan pemuda yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Yang mau disampaikan kepada kita di sini adalah,
apapun realitas yang kita hadapi hari ini, apapun yang kita alami hari ini, maka kita hanya bisa mau mengatakan, Tuhan, apa yang kau nyatakan hari ini itu yang terbaik bagi aku. Termasuk ketika kita kehilangan orang yang kita kasihi, termasuk ketika kita kehilangan pekerjaan kita, termasuk segala sesuatu yang terlepas dari diri kita, maka kita mau diajarkan untuk mengatakan, kita percaya bahwa kalau itu Tuhan izinkan, maka Tuhan pasti juga sudah menyediakan yang terbaik buat kita untuk masa depan kita. Dan itu yang dialami oleh Ayub. Oleh karena imannya, segala sesuatu dipulihkan. Hal yang sama juga harus kita yakini dan imani. Bahwa apapun kehilangan yang kita alami hari ini, kita harus percaya bahwa Tuhan akan menggantikannya dan semua indah pada waktunya. Satu hal yang pasti, Tuhan tidak pernah bergeser satu titik pun dari hidupmu. Tema kita malam ini dia katakan welcome home. Dan tadi sudah dikatakan home is God. Jadi dalam berbagai realitas yang kita hadapi, maka firman Tuhan mau sampaikan kepada kita. Mari sambut kembali Tuhan dalam hidupmu. Yakin dan percaya, Tuhan tidak pernah bergeser dari hidupmu satu titik pun. Dan Tuhan akan membawa engkau ke masa depan yang penuh dengan sukacita dan penuh dengan damai sejahteranya. Itu dia. Amin. Luar biasa buat teman-teman. Iya. Buat Cik. Iya. Kita sudah mendengar bersama-sama apa yang diberitakan sama Pak Pendeta. Semua rekan-rekan pemuda juga sudah memberikan keluh kesahnya, pergumulannya masa pandemi, harapan-harapannya. Semoga apa yang kita bahas pada malam hari ini, kita sharing bersama-sama bisa menjadi bekal ke depannya untuk kita selalu percaya kepada Tuhan. Biarkan Tuhan menjadi pemimpin jalan kita, walaupun di tengah badai, walaupun di tengah pandemi. Sekarang ada kehilangan pekerjaan, skripsi belum selesai, pelajaran setengah mati masuk ketika online dan segala macam, banyak, pasti masih banyak pergumulan dari teman-teman. Tapi semoga apa yang kita bahas pada malam hari ini bisa menjadi berkat buat kita semua ya, Iya, betul sekali Kakak Yori. Iya, terima kasih Pak Pendeta. Terima kasih Pak Pendeta sekali lagi. Nah, buat sharing kita. Kita akan merespon sharing pada ya. Ada apa itu? PIL. Oh, ada PIL. Nah, teman-teman sekalian. Ada PIL ya? Tim pengurus akan masing-masing memberikan satu PIL, namanya adalah PIL ayat. Jadi di dalam PIL tersebut akan ada satu ayat yang diharapkan dapat menguatkan teman-teman sekalian untuk menghadapi setiap pergumulan di masa pandemi ini. Teman-teman dari tim pengurus boleh. Tim kerja bisa membagikan. Iya. Semuanya yang dapat ini ya? Iya, semuanya pasti dapat. Semua dapat pasti. Ini dibacakan atau dibawa pulang? Dibawa pulang, untuk dibawa pulang pastinya. Oh, jadi obat. Oh, jadi itu menjadi obat buat pergumulan teman-teman semuanya. Dalam bentuk ayat Alkitab. Jadi semoga itu PIL itu bisa menjadi obat buat setiap pergumulan kita. Sudah dapat semua? Bisa diiringi musik supaya tidak terlalu Iya, selagi nunggu ya. Yang di atas sudah dapat semua? Oh, ini juga buat dapat ternyata. Oh ya, buat Pak Pendeta juga ya? Oke. Wah, ini obat beneran. Saya coba ya, buka satu ya, saya bacakan satu ya. Let's see. Luar biasa dimasukin betul loh ini dalam PIL. Luar biasa tim kerja. Effortnya luar biasa. Mungkin bisa dibuka, langsung dibaca. Sebelum saya baca mungkin ada dari teman-teman yang langsung membaca ini, langsung
in touch dalam dirinya, dalam pergumulannya langsung? Ada yang bisa angkat tangan? Mau langsung membacakan sebelum saya? Ada? 1, 2, 3. Oke. Saya bacakan ayat yang saya dapat ya. Dari Yakobus 4 ayat ke-17. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Jadi biar kita melakukan hal-hal yang baik menjadi berkat buat banyak orang. Apa yang kita bahas pada malam hari ini bisa menjadi kekuatan. Jangan sebatas kita saja, tapi kita bisa sebarkan buat seluruh teman-teman, keluarga, dan pergaulan kita. Ya, kami dari MC dan Pak Pendeta, terima kasih buat teman-teman yang sudah mengumpulkan sharingnya. Kita akan merespon firman kita buat WL dan memandu lagu. Terima kasih sekali lagi Pak. Terima kasih Pak. Beri tangan dulu buat Pak Pendeta Roberto Wage. Terima kasih Pak Pendeta. Kepada iman dan percayaku, akan ku mulai dari diriku, melakukan sikap yang benar. Biarpun kecil dan sederhana, Tuhan dapat membuat jadi besar. Ku mulai dari keluargaku, menjadi pelaku firman-Mu, selalu mendengar tuntunan Tuhan, berserah pada rencana kasih-Mu. Hadirkanlah jawaban Tuhan atas doaku. Tuhan ku memberikan yang terbaik. Ku mulai dari keluargaku, hidup memancarkan kasih-Mu. Walau ku lemah dan tidak layak, kuasa Tuhan menguatkan diriku.
Baiklah teman-teman, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur Bapa untuk setiap penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Khususnya pada hari ini Tuhan Yesus, Engkau telah mengumpulkan kami anak-anak-Mu, Gerakan Pemuda Mupel Sulselbara di tempat ini, untuk kami beribadah bersama. Kami mengucap syukur Tuhan, setelah kurang lebih 1 tahun kami tidak bertemu dalam ibadah, dan pada malam hari ini Tuhan boleh mengumpulkan kami di tempat ini untuk beribadah. Kami mengucap syukur untuk Gerakan Pemuda GPIB Batra Kasih Tuhan sebagai tuan rumah yang telah menyiapkan ibadah ini beserta seluruh tim kerja, tim musik, dan seluruh yang mengambil bagian dalam ibadah hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur, kami berdoa kiranya pelayanan mereka berbau harum di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kami semua yang boleh hadir. Terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan Bapa. Kami boleh melalui sharing tadi Tuhan, kiranya apa yang kami dengarkan, apa yang kami sharing bersama Tuhan, dapat menjadi berkat dalam kehidupan kami hari lepas hari. Begitupun dengan rekan-rekan kami yang mengikuti ibadah secara virtual di rumah mereka masing-masing Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus juga mau senantiasa memberkati mereka dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk ibadah ini. Kiranya ibadah ini dari awal hingga berakhirnya Bapa dapat berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Pada hari ini kami juga mau berdoa ya Tuhan, untuk persekutuan kami, untuk organisasi kami, baik kami sebagai anggota maupun kami sebagai pengurus Gerakan Pemuda. Ya Tuhan, apapun yang kami lakukan dalam organisasi, dalam persekutuan kami ini, Tuhan tolong berkati setiap apa yang kami lakukan. Tuhan tolong beri kami kesehatan dan kekuatan, beri kami kemampuan untuk senantiasa menjalani setiap tugas dan tanggung jawab kami dengan baik sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Mau berdoa untuk program-program kerja yang telah dibahas ataupun yang masih akan dibahas, yang telah disepakati. Tuhan tolong dalam pelaksanaannya ke depan, Bapak berkati setiap program-program yang telah kami sepakati itu. Bapak tuntun dan sertai kami yang mengambil bagian dalam program-program itu. Berikanlah kami hikmat dan kebijaksanaan. Kuasailah kami dengan Roh-Mu yang kudus Tuhan, untuk kiranya dalam menjalankan program-program tersebut kami dapat menyelesaikannya. Itu semua hanya memuji dan memuliakan nama-Mu saja Bapa. Ini doa permohonan kami, ini syukur kami ya Tuhan. Kami naikkan doa kami bagi keberadaan gereja dimanapun gereja berada Tuhan. Mari Tuhan lindungi, kiranya keberadaan gereja mampu menjadi berkat bagi sesama maupun bagi saudara-saudara kami yang berbeda dengan kami ya Tuhan. Allah Bapa dalam kerajaan sorga, tak lupa juga kami berdoa buat gereja-gereja yang pada saat ini masih mengadakan ibadah secara online. Kiranya meskipun dalam pandemi ini, kami yakin dan percaya Tuhan bahwa apapun dimanapun kami tetap beribadah, itu semua akan membawakan berkat ya Tuhan. Ya Tuhan, saat ini juga kami naikkan doa kami kepada pelayan-pelayan Tuhan atau hamba-hamba Tuhan, para pendeta dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan memberkati dalam pergumulan kehidupannya mereka masing-masing, dalam kehidupannya sehari-hari, dalam tugas dan tanggung jawabnya sebagai pelayan Tuhan dimanapun mereka berada ya Tuhan. Kiranya berkat-berkat Tuhan yang luar biasa terus mengalir di dalam kehidupan para pelayan Tuhan ya Tuhan. Tak lupa juga Tuhan, mari Tuhan memberkati dalam
kehidupan sehari-harinya dalam berkeluarga, kiranya apapun yang digumulkan Tuhan, itu bisa menjadi kekuatan bagi para pelayan Tuhan ya Tuhan. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami bermohon. Bapa di sorga, kami berterima kasih karena sampai pada hari ini, sampai pada malam hari ini, kami masih berada dalam tuntunan tangan kasih-Mu dalam bangsa dan negara kami, Indonesia. Bapa, kami memohon agar kedepannya kami masih tetap berada dalam tuntunan tangan kasih-Mu. Biarlah apa yang akan dijalankan kedepannya oleh program kerja dari pemerintah yang berkuasa atas nama-Mu dapat terlaksana dengan baik. Bapa, kami berdoa untuk jajaran pemerintah yang berada dalam bangsa Indonesia, dari yang paling atas hingga yang paling bawah, yang dapat menyanggupkan tangannya kepada kami masyarakat Indonesia untuk dapat terus berjalan dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Terima kasih banyak ya Tuhan, ampunkan salah dan dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapa di dalam surga, ada banyak persoalan dalam realitas kehidupan keseharian yang diperhadapkan kepada kami. Secara khusus, orang-orang muda yang percaya Tuhan. Kami mohonkan dengan rendah hati agar di tengah berbagai realitas yang harus mereka hadapi, kuasa Roh-Mu yang kudus bekerja dalam hati dan pikiran mereka untuk senantiasa mengingatkan mereka bahwa oleh kuasa-Mu sesungguhnya mereka lebih besar daripada pergumulan dan persoalan yang ada di dalam dunia ini. Dan biarlah dalam hikmat Tuhan, mereka terus termotivasi, didorong oleh kuat kuasa Tuhan, menghadapi berbagai pergumulan dan persoalan dalam satu keyakinan, bahwa dalam pertolongan Tuhan, mereka dimampukan mengatasi segala hal yang diizinkan untuk mereka hadapi dan mereka alami. Bapa di dalam sorga, untuk itu hamba mohonkan biarlah orang-orang muda yang percaya ini, yang tergabung dalam gerakan pemuda gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, mereka semua boleh senantiasa mengimani dengan sungguh bahwa sesungguhnya Engkau Allah yang akan senantiasa hadir di tengah-tengah kehidupan mereka. Engkau Allah yang senantiasa memerintah dalam hati dan pikiran mereka, menuntun dan memimpin seluruh jalan hidup mereka untuk membawa mereka ke masa depan yang penuh dengan harapan, masa depan yang penuh dengan kesuksesan dan keberhasilan, sukacita, kebahagiaan, dan damai sejahtera. Berkati Tuhan gerakan pemuda GPIB, jaga pelihara dan tuntun pimpin mereka senantiasa dalam seluruh jalan hidup mereka. Dari lingkup sinodal, mupel, regio, bahkan jemaat, dan juga mereka yang berada di bagian-bagian jemaat dan pos-pos pelayanan, Tuhan memberkati gerakan pemuda GPIB. Bapa di dalam sorga, syukur kami kepadamu oleh karena ibadah ini boleh berlangsung, dan kami percaya kalau ini boleh berlangsung dan kami meyakini mendatangkan berkat dalam hidup kami, maka semua ini terjadi hanya oleh karena kasih Tuhan, hanya oleh karena penyertaan dan pertolongan daripada Tuhan. Biarlah firman yang telah kami dengar menetap di dalam hati dan pikiran kami, dan terurai melalui perbuatan, perkataan, dan pikiran kami.
Pakai anak-anak muda yang percaya ini ya Tuhan. Gerakan pemuda GPIB agar dimanapun mereka berada, kemanapun mereka pergi. Mereka boleh menjadi garam dan terang. Mereka boleh menjadi contoh dan teladan. Melalui seluruh keberadaan mereka, nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Inilah syukur kami yang kami angkat dan kami persembahkan di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari pedang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, rekan-rekan yang akan masuk dalam persembahan. Sambil persembahan dijalankan, kita mengangkat pujian. Mari bawa persembahan bait yang pertama dan baitnya yang kedua. Bawa persembahan kepada Tuhanmu dengan hati sukacita, bersyukur padanya. Tuhan sudah mencurahkan kasih-Nya padamu. Mari mengucap syukur, muliakan Tuhanmu, pujilah namanya. Bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Muliakan Tuhanmu, pujilah namanya. Bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya.
khawatir, Tuhan menjagamu. Kau tak akan kekurangan di dalam hidupmu. Apapun yang kau butuhkan diberikan Tuhanmu. Mari mengucap syukur. Muliakanlah, pujilah nama Tuhan. Bawa padanya, nyanyilah haleluya. Muliakanlah, pujilah nama Tuhan. Bawa padanya, sukacita padanya, ucap syukur kepadanya. Mari kita bangkit berdiri untuk mendoakan persembahan kita. Dan untuk doa persembahan dipersilakan perwakilan untuk Bukit Zaitun untuk memimpin kita dalam doa persembahan. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Allah Bapa dalam surga, terima kasih ya Tuhan. Jikalau pada malam hari ini Tuhan kami sudah boleh memberikan persembahan syukur kami, kiranya Bapa apa yang kami berikan ini Tuhan bisa kami pakai untuk pelayanan kami di Gerakan Pemuda ini ya Tuhan. Bapa, Kau berkati juga kami, anak-anak-Mu yang sudah memberikan persembahan syukur ini Tuhan. Kiranya Kau memberkati kami dengan berkat yang berkelimpahan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Hidupku, Kau jadikan aku ciptaan baru. Ku angkat tanganku dan memuji-Mu. Hidupku tak sama sejak Kau ada, dan kini Engkaulah pusat segalanya. Kasih-Mu tak selalu cukup bagiku. Keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada telah Kau ciptakan, karya-Mu sungguh tiada taranya. Sungguh tiada taranya. Selalu cukup bagiku. Keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada telah Kau ciptakan, karya-Mu sungguh tiada taranya.
Kedahsyatanmu terpancar dari indahnya dunia. Kami nyatakan Yesus mulia. Segala yang ada telah Kau ciptakan, karyamu sungguh tiada taranya. Kami nyatakan Yesus mulia. Mulia namamu. Mulia namamu. Mulia namamu. Baik rekan-rekan, terima kasih. Setelah kita mendengar firman pada malam hari ini, ternyata begitu banyak pergumulan yang boleh sama-sama kita dengarkan. Dan cukup berat, ada beberapa yang seperti tadi MC sebutkan, pergumulan yang kita rasakan di tengah pandemi. Teman-teman, saya hanya mau bilang bahwa teman-teman yang saat ini sedang kesulitan menyelesaikan sekolah, menyelesaikan skripsi, ingatlah bahwa ada begitu banyak orang yang saat ini punya kerinduan yang besar untuk mengemban pendidikan. Untuk teman-teman dan saya mungkin yang mungkin saat ini ditekan oleh perusahaan, ditekan oleh pekerjaan kantor yang begitu membuat kita lelah, capek, mau resign dan lain sebagainya. Ingatlah teman, selelah-lelahnya kita bekerja, lebih lelah saat kita mencari pekerjaan. Setiap badai yang datang silih berganti, teman-teman percayalah ada Tuhan, ada Allah yang akan memegang erat tangan teman-teman dan saya untuk melewati semuanya. Kita bangkit berdiri di badai topan dunia. Dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Hati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teduh. Maupun malamlah, Tuhanlah perlindunganmu. Saya takut lenyap, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teduh. Gerakan pemuda yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hatimu kepada Allah Bapa Sorgawi. Terimalah berkat-Nya. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga bersama dengan putranya yang duduk di sebelah kanannya. Tuhan kita Yesus Kristus, pemuda agung, melalui perantaran kuasa Roh Kudus, akan senantiasa memberkati kamu sekalian, dari sekarang kekal
sampai selama-lamanya. Kita bersatu dulu sejenak. Ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati. Dipersilakan duduk. Hati-hati. Siapa kita? Apa kabar Gerakan Pemuda? Luar biasa, masih semangat. Saya mau coba cek di bagian Zoom. Di bagian Zoom kita coba lihat teman-teman di Zoom bisa ditampilkan. Masih setiakah? Teman-teman Zoom bisa ditampilkan, teman-teman Zoom. Iya. Iya. Bisa di-on kamera semua, teman-teman yang ada di Zoom, supaya teman-teman juga yang ada di gereja bisa melihat, bisa on cam semuanya. Wah, luar biasa, cantik-cantik. Luar biasa, beri tepuk tangan buat teman-teman Zoom. Masih setia. Kali ini saya akan menyapa buat teman-teman Zoom. Mulai dari C. Siapa kita? Apa kabar Gerakan Pemuda? Luar biasa. Terima kasih buat teman-teman yang sudah masih setia di Zoom dan yang ada di gereja. Halo, masih ada suaranya. Iya. Iya. Kita akan masuk di perayaan. Yang pertama, Kita akan mendengarkan beberapa kata sambutan. Yang pertama dari Koordinator Wilayah Gerakan Pemuda, Kak Kesia Ebel Sirait. Dipersilakan. dipersilakan maju ke depan. Beri tepuk tangan sebelah sini. Iya. Iya. Bisa di tengah? Iya, saya ada di samping. Maju ke depan. Cek, cek. Cek, cek, cek. Ada, oke. Shalom, selamat malam teman-teman, Bapak Ibu sekalian. Selamat malam. Selamat malam untuk pelayan firman pada malam hari ini, Pendeta Roberto Wage. Selamat malam juga dari BP Mupol, Sekretaris 2 Pendatu Albertina Mual. Selamat malam juga untuk PHMJ Bahtera Kasih, Ketua 3 Diaken Walman. Selamat malam untuk Dewan Gerakan Pemuda yang mengikuti kita secara virtual. Selamat malam juga untuk pengurus Gerakan Pemuda Bahtera Kasih dan tim kerja serta teman-teman yang mengambil bagian dalam pelayanan, operator media, sound system, Satgas, selamat malam. Selamat malam juga untuk teman-teman Gerakan Pemuda Mupel Sulsel Bara yang boleh hadir pada saat ini di gedung Gereja Bahtera Kasih dan secara virtual. Boleh saya sapa dulu ya. Siapa kita? GBIB. Apa kabar Gerakan Pemuda? Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yesus atas penyertaannya yang sangat luar biasa. Telah mengabulkan kerinduan kita selama hampir 2 tahun tidak berjumpa dalam ibadah
Regio. Puji Tuhan, ibadah Regio kali ini bukan cuma Regio saja, Regio 2 biasanya, tapi 1 Mupel Sulsel Bara sudah bisa mengikutinya via virtual. Tepuk tangan dulu teman-teman. Terima kasih juga karena kami telah disambut di rumah ini. Terima kasih banyak teman-teman pengurus Gerakan Pemuda, Batra Kasih dan tim kerja. Apa lagi ya? Saya tidak henti-hentinya mau bersyukur sama Tuhan karena kita boleh dikumpulkan di tempat ini untuk melaksanakan ibadah Gerakan Pemuda Mupel Sulsel Bara. Kedepannya mungkin kegiatan ini tidak berhenti di sini, akan ada ibadah-ibadah selanjutnya yang dimana akan melibatkan teman-teman dari Regio 1, 2, 3, dan 4. Untuk selanjutnya nanti tunggu aja infonya, apalagi mendekati HUT Gerakan Pemuda GPIB Sulsel Bara. Teman-teman nanti akan diinfokan rangkaian kegiatannya, ditunggu aja. Nanti diinfokan dari teman-teman pengurus Gerakan Pemuda Jemaat masing-masing. Mungkin hanya itu aja dulu ya. Terima kasih banyak teman-teman. Iya, terima kasih. Beri tepuk tangan buat Ibu Korwil kita. Yang kedua, kata sambutan akan disampaikan oleh Kakak Ketua GP Batra Kasih, yaitu Kak Claudia Yuditnaro. Dipersilakan. Dipersilakan, beri tepuk tangan. Cek, tes. Oke, selamat malam. Selamat malam. Ya, yang terkasih Bapak Pendeta Roberto Wage, yang terkasih dari Sekretaris 2 BP Mupel Ibu Aba, yang terkasih Kak Walman Sibala selaku Ketua 3 PHMJ GPIB Batra Kasih, yang terkasih Saudari Kesia Sirait selaku Korwil GP Mupel Sulsel Bara Regio 2, dan yang terkasih bahkan yang saya banggakan teman-teman Ketua GP Mupel Sulsel Bara Regio 2 dari 6 jemaat yang lain, dan para teman-teman GP yang hadir semuanya, baik yang di tempat ini di gedung gereja dan juga yang hadir di Zoom bahkan lewat YouTube pada malam hari ini. Tadi saya sempat lihat ada yang dari Raha juga, ada yang dari Parepare juga, ada yang dari Ambon juga bergabung, ada yang dari Gorontalo dan dari semuanya. Selamat malam dan terima kasih karena sudah hadir pada ibadah malam hari ini. Dan malam hari ini izinkan saya untuk mengangkat topi dan berterima kasih yang sebesar-besarnya untuk dukungan yang luar biasa yang dibuat oleh teman-teman tim kerja Regio pada malam hari ini, yang dengan sukacita memberikan waktunya, memberikan keringatnya, memberikan tenaganya, dan mempersembahkan talentanya untuk berlangsungnya acara pada malam hari ini. Dan untuk teman-teman, 70% dari tim kerja dan semua pengurus gerakan yang bertugas adalah teman-teman Sidi Baru. Ya, suatu kebanggaan tersendiri buat saya karena teman-teman Sidi Baru di saat mereka masih sekolah, di saat mereka ada yang ujian, tapi mereka juga memberi diri untuk melayani, dan itu semua luar biasa buat kita semua. Dan juga tentu ini semua tidak terlepas dari dukungan full Pak Pendeta Wage selaku KMJ kami dan juga Kak Walman selaku Ketua 3 kami selalu setia mendukung kami, menuntun kami dalam setiap kami berkegiatan, bahkan seringkali menegur kami kalau kami sudah berjalan di luar dari koridor. Seperti itu. Dan teman-teman, malam hari ini kami pengurus Gerakan Pemuda bersama tim kerja mengangkat tema Welcome Home. Welcome Home seperti yang kita mengerti tadi dalam firman, itu berarti adalah Tuhan, di mana apapun hal yang kita rasakan saat ini, kita punya Tuhan. Tetapi malam hari ini saya ingin menambahkan bahwa guys, sesulit apapun kondisi kita saat ini, mungkin yang saat ini hadir kebanyakan pengurus ya.
sesulit apapun kondisi kita, sesedikit apapun teman-teman kita yang kuli, tapi harusnya itu tidak menjadi penghalang kita untuk terus berkarya di home kita. Siapa home kita? Gerakan Pemuda. Karena kalau bukan kita guys, siapa lagi? So, malam hari ini saya pribadi dan teman-teman semua mau rindu banget buat ngajak teman-teman semua dengan seluruh apa yang ada dari kita. Ayo kita temukan semangat biru kita. Kita temukan apapun yang potensi yang ada dalam diri kita dan di gerakan pemuda kita, dan kita lakukan sesuatu. Lakukan sesuatu buat keluarga kita, lakukan sesuatu buat gereja kita, lakukan sesuatu untuk Makassar, lakukan sesuatu untuk Indonesia. Teman-teman, kegiatan kita kemarin pada saat Idul Fitri itu merupakan satu langkah luar biasa yang boleh dilakukan oleh gerakan pemuda. Itu hanya contoh kecil teman-teman. Tapi teman-teman tahu dampaknya di saat banyak sekali organisasi lain yang ingin memporak-porandakan kita lewat agama, gerakan pemuda muncul di kota Makassar untuk menyatakan bersedia merendahkan hati membantu teman-teman kita yang tidak seiman dengan kita. Dan saya sendiri malam itu saat menghadiri ramah tamah bersama masjid yang kita kerjasama, saya sangat kaget respon dari mereka bahwa ada satu bapak yang bilang, saya tidak sangka ternyata orang Kristen, apalagi pemudanya, mau bekerja sama. Saya pikir mereka tidak peduli dengan kami, bahkan mereka menganggap kami ini musuh. Seperti itu. Jadi itu luar biasa. Jadi teman-teman, mari kita temukan, bukan cuman hal-hal seperti itu, tapi mari kita temukan apapun yang ada di GP kita untuk sama-sama kita berbuat sesuatu untuk sekeliling kita. Seperti itu. Teman-teman, satu lagi terakhir, mungkin ada beberapa yang baru lihat saya, karena dari saya CD itu 2008, kemudian 2014 awal saya diizinkan Tuhan untuk bekerja di suatu kota lain di luar Makassar. Dan satu hal yang ingin saya bagi pada saat saya diizinkan Tuhan untuk pindah ke kota tersebut, perusahaan saya setiap tahun itu selalu mengadakan satu event besar. Dan teman-teman tahu, seluruh teman-teman saya di Indonesia untuk event besar itu mereka membutuhkan event organizer. Tetapi di kota saya sendiri, saya tidak membutuhkan event organizer. Karena di Gerakan Pemuda, saya sudah banyak belajar untuk memanage suatu acara. Teman-teman, itu bukan karena kekuatan saya, bukan karena hebat saya. Itu karena Tuhan, tetapi juga karena saya memberi diri saya untuk berproses di GP. So teman-teman, saya rindu sekali semangat ini jangan cuma sampai di saya. Semangat ini harus mengalir ke teman-teman semua. Biar GP itu bisa semakin membesarkan nama Tuhan melalui kegiatan-kegiatan kita semua. Jadi jangan malu untuk jadi GP, jangan malu untuk dipandang enteng, berikan yang terbaik. Bantu dari apa yang teman-teman bisa bantu. Berikan, bantu itu mulai dari bantu oma-oma kita di gereja, bantu pendeta kita di gereja, bantu bersih-bersih gereja, dan apapun yang teman-teman bisa buat. So, teman-teman, menutup sambutan saya malam hari ini dengan bangga, saya ingin menyapa teman-teman semua. Siapa kita? GPIB. Apa kabar Gerakan Pemuda? Luar biasa, fantastis. Sekali lagi bagi tepuk tangan buat Ketua GP terkasih. Iya, tadi kita sudah dengar 2 sambutan. Masih ada sambutan lagi, tapi kita akan bermain games. Bermain games itu akan ada 2 sesi, yang offline sama yang online. Ya, bagi teman-teman yang online, sabar ya, nanti ada bagiannya. Jadi untuk teman-teman offline dulu, kita akan tebak gambar. Jadi nanti ada puzzle-puzzle, yang puzzle-puzzle muka dari beberapa orang yang kita harus tebak siapa dia. Dan siapa yang tahu langsung angkat tangan, langsung dapat hadiah. Tim kerja ini mau undang ke depan atau langsung diberikan saja? Langsung diberikan. Jadi langsung benar, langsung dapat hadiah. Oke? Diperhatikan ya. Nanti ada di layar
Yang pertama, sosok yang pertama. Gelap. Hilang. Nah, siapa? Siapa? Nama lengkap. Oke, ganti fatal. Siapa? Ada? Oke, diam. Ada lagi? Siapa? Dia jemaat Bukit Zaitun. Angkat tangan. Udah, Kesia udah. Oke, gambar kedua. Siapa? Ayo, Siapa? udah setengah Yang wajah tuh. garis pink. Ya, bisa berdiri. Ya, siapa namanya? Mike. Bisa. Iya. Coba langsung bisa. Nama lengkap ya. Cik. Iya. Oke, Pendeta Priscilla Mailuhu Air. Benar, luar biasa. Tim kerja, langsung kasih hadiahnya. Oke, di sebelah sana. Langsung. Oke, pertanyaan yang kedua. Oke, masih semangat? Hadiahnya tenang. Hadiahnya langsung, tenang aja. Oh iya, dia merupakan ketua 3 BP Mupal. Terima kasih. Dia juga pendeta. Oke. Yang kedua, sosok yang kedua. Kesia enggak boleh ikut lagi ya. Oke. Siapa? Angkat tangan. Ya, Mike. Langsung ke sana. Kakak yang di depan. Ya, Kak yang baju kotak-kotak biru. Ya. Nama gereja ya. Nama gereja. Jawabannya. Namanya siapa kakak? Ya, perkenalkan nama saya Kristina dari GP Mangamaseang. Oh ya, aduh, ya, selamat malam, kakak. Iya, bisa jawab? Saudari tadi namanya Kak Kesia Ibel Sirait. Betul? Betul, kita coba lihat gambarnya fullnya. Luar biasa. Betul, tim kerja. Beliau adalah Korwil GP Mupal Sulsel Barat. Beri tepuk tangan buat kakak Kristina. Ya, tim kerja cuma kasih dua hadiah. Jadi buat teman-teman, mohon maaf, kita ke offline. Online kak. Ke offline, online. Terima kasih. Online. Silakan, saya sudah salah. Silakan. Oke, untuk teman-teman yang di via Zoom. Online. Kita masuk ke online. Online yang via Zoom. Oke. Akan ada 2 soal juga. Mari kita lihat sosok. Buat teman-teman online, bagi yang mau menjawab, langsung cepat-cepat tulis di komen. Iya. Oke ya, tulis di komen. Di kolom chatnya. Chatnya. Oke, standby ya teman-teman di online. Oke. Siap ya. Nah. Ayo loh. Buat teman-teman online, sudah ada? Ada yang komen? Adakah? Belum ada? Dia berdomisili di Jakarta. Oh, jauh tuh. Ayo. Yang bagi-bagi teman-teman online. Sudah ada? Oke, kedua. Foto kedua. Harusnya bisa nih. Foto kedua. Nah. Siapa? Ada teman-teman online, langsung komen di chat room. Ada? Sabar, santai, jangan panik. Tidak, Kak. Jangan marah dong. Jangan marah. Tidak seperti itu. Ada yang jawab? Waduh. SSS Cynthia Santoso, Ketua Dewan GP. Bisa di on cam kan? SSSSS. Siapakah itu?
Kalau tidak on cam kita batalkan. Iya. S. Pakai nama samaran dia ternyata. Iya, jangan. Aduh. Jangan ada di dalam sini ya. Waduh. Aduh. Batal. Anggota PKB kenapa? Oke, siapa? Perkenalkan nama, jemaat dari mana Dari dan Pelkat jawabannya. Mana? Pelkat mana? Pelkat mana? Selamat malam. Jawabannya? Cynthia siapa? Oke, luar biasa. Beri tepuk tangan. Terima kasih buat teman-teman. Sekali lagi, kalau misalnya ibadah jangan pakai singlet ya. Oke. Next. Oke, sudah. Itu jadi ada 2 hadiah di offline dan 1 hadiah di online. 1 saja. Iya. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua 3 GPIB Batra Kasih. Dipersilakan Kak Walman. Dipersilakan. Beri tepuk tangan buat Kak Walman. Selamat malam. Selamat malam. Yang saya hormati Ketua Majelis Jemaat Batra Kasih sekaligus Ketua BP Mupal, Ketua Sekretaris 2 BP Mupal, Penatu Albertina Mual, Korwil GP Mupal Sulsel Bara, para ketua pemuda, para anggota dan pendukung acara pada malam hari ini, tim kerja termasuk. Kita mengucap syukur dan terima kasih karena sekali lagi bukan sesuatu yang kebetulan. Kalau kekeringan yang kita rasakan selama 2 tahun kita tidak bisa ketemu, hari ini dijawab Tuhan. Saya tidak bicara banyak di sini, tapi yang seperti tadi Pak Pendeta bilang, bagaimana kita banyak persoalan dalam kepemudaan ini, tapi bagaimana cara kita menyikapi, merespon semuanya. Kalau kita ingat kata-kata inspiratif, saya ulang mungkin 2 kali sekarang kata-kata inspiratifnya Soekarno ya. Orang tua 1000 orang hanya bisa bermimpi, tapi 1 orang pemuda bisa merubah dunia. Amin. Iya. Apa tadi yang dikatakan oleh Ketua GP, Saudara Yudit, mungkin panjang mereka mengadakan kegiatan. Ada kawan-kawan di Bukit Setun, Immanuel secara bersamaan pada saat Lebaran Idul Fitri kemarin memperlengkapi sukacitanya jemaat orang-orang yang tidak seiman dengan kita melalui kegiatan ini. Ini mungkin yang kita sebut sebagai, kalau terminologi dalam GPIB itu, ini menjadi pemuda Kristen yang misioner. Ke depan kita berharap seperti itu. Kita tidak hanya kumpul dalam peribadahan seperti ini, tapi kita wujud nyatakan kehadiran kita dalam bentuk kegiatan-kegiatan bersama. Ada banyak kegiatan gereja. Saya mengucap syukur juga dan terima kasih Dewan Pemuda sudah boleh hadir ikut secara virtual pada acara kita malam hari ini. Barangkali demikian yang saya bisa berikan. Akhirnya mungkin sebagai orang-orang muda kita katakan apa yang Yesus lakukan dan kita lakukan apa yang Yesus katakan. Salam Birwenhor, selamat malam. Selamat malam, terima kasih Kak Walman, luar biasa sambutannya. Selanjutnya kita akan menyapa dari teman-teman Dewan GP kita. Bisa ditampilkan Zoom-nya. Ada Kak Rolando dan ada Kak Donda yang ikut bersama kita. Selamat malam Kak Rolando dan Kak Donda. Selamat malam. Selamat malam Kakak. Apa kabar Kakak? Oh, luar biasa semangatnya. Kak Roland, Kak Donda bisa menyapa buat rekan-rekan pemuda?
Nah, yang kedua tentunya yang kami kasih dan kami banggakan, salam hormat kami. Halo, Kak Roland, Kak Donda, mungkin jaringan? Oh iya, jaringan. Terputus ya? Oh, sayang sekali. Kita terputus. Nanti kita connect lagi selanjutnya. Kita kata sambutan selanjutnya, siapa Cek? Iya, ada tapi terputus. Jadi kita akan nanti kita connect-kan lagi. Jadi nanti ya. Iya, di sananya lagi reconnect. Jadi nanti kita akan sambungkan lagi kembali. Kak Donda, ada? Kita akan masuk ke kata sambutan selanjutnya. Sambutan selanjutnya dari Sekretaris 2 BP Mupel Sulsel Bara. Dipersilakan. Penetua. Beri tepuk tangan. Ya, selamat malam Bapak Ibu, rekan-rekan pemuda yang saya hormati, Ketua Majelis Jemaat GPI Batra Kasih, dalam hal ini juga merangkap sebagai Ketua BP Mupel Sulsel Bara. Yang saya hormati Pelaksana Harian Majelis Jemaat GPI Batra Kasih, yang hadir pada malam hari ini adalah Ketua 3, Bapak Diaken Walman Sibala, juga Korwil Gerakan Pemuda, Saudara Keisha, serta seluruh pengurus dari Gerakan Pemuda Mupel Sulsel Bara, ya, serta seluruh anggota Gerakan Pemuda. Apa kabar Gerakan Pemuda? Ya, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan pada malam hari ini. Saya menyampaikan ucapan permohonan maaf dari Ketua 3 BP Mupel, Ibu Pendeta Ike Ayer, karena pada hari ini bersamaan ya ada ibadah Pelkat PKP di GPIB Immanuel tadi jam 5 sore, dan kita di sini mulai ibadah Gerakan Pemuda sehingga Ibu Pendeta Ike tidak bisa hadir dan saya diminta untuk wakili untuk memberikan sambutan. Ya, mewakili Mupel GPIB Sulsel Bara, kami mengucapkan terima kasih kepada Gerakan Pemuda yang sudah melakukan inovasi dalam melaksanakan program kerja dan anggaran 2021-2022. Yang pertama di bidang Germasa kemarin di bulan Mei ya, sudah bersama-sama seluruh Gerakan Pemuda untuk bersih-bersih dalam rangka Idul Fitri. Ya, ucapan terima kasih dari Ketua 2 ya BP Mupel. Saya mewakili untuk sampaikan. Kemudian yang kedua, terima kasih juga untuk Gerakan Pemuda GPI Batra Kasih yang sudah berjerilah untuk kita boleh ibadah pada malam hari ini. Jadi tadi saya ingat apa yang Pak Pendeta Roberto sampaikan, kita merespon akan persoalan yang kita hadapi. Di masa pandemi, kita katakan tadi sudah hampir 2 tahun kita tidak beribadah bersama-sama. Kita merespon bahwa ada tuntunan dari kuasa Roh Kudus pada saat sidang kemarin di bidang PPSDI PPK, ada usulan untuk bidang teologi bahwa untuk ibadah kita bisa di masa pandemi ini yang jauh menjadi dekat, yang dekat menjadi jauh. Maksudnya begini, yang dekat menjadi jauh karena kita punya 3M, memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Ya, walaupun kita dekat tapi kita agak menjauh karena kita harus menjaga jarak untuk melakukan protokol kesehatan. Ya, jadi tetap walaupun kita hadir beribadah secara luring onsite di tempat ini dan daring untuk teman-teman di
Regio 1, 3, dan 4. Dan di Regio 2 yang tidak bisa hadir bersama-sama dengan kita di malam hari ini. Puji Tuhan bahwa di dalam sidang Mupel GPI Mupel Sulselbara kita membuatkan suatu program bahwa rekaman pada hari ini maupun secara online semua gerakan pemuda boleh saling berjumpa, ya, jauh di mata tetapi jauh dari tempat, tapi lewat persoalan yang kita hadapi di masa pandemi ini kita bisa berjumpa dengan rekan-rekan yang lain. Jadi kalau yang lalu-lalu sebelum masa pandemi hanya di Regio 2 saja rekan-rekan pemuda yang bisa bersapa, berjumpa, saling bertatap muka, tetapi dengan adanya program ini di masa pandemi ini persoalan kita bisa teratasi. Kita bisa berjumpa juga dengan rekan-rekan di Mupel Sulselbara, Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara. Jadi lewat dengan ibadah ini, mungkin nanti di triwulan kedua, triwulan ketiga, dan triwulan yang keempat, kita saling bertukar informasi, bersukar tempat untuk boleh gerakan pemuda boleh memberikan inovasi yang lebih baik lagi, yang lebih baru lagi untuk kita boleh menjalankan ibadah kita pakai hikmat Tuhan, tuntunan dari kuasa Roh Kudus, sehingga problem yang kita hadapi boleh terselesaikan. Ya, sesuai dengan apa yang sudah tadi percakapkan sharing time kita pada hari ini. Ya, saya rasa itu saja yang mau saya sampaikan. Saya cuma ingatkan lagi kembali, walaupun kita sudah beribadah secara luring, walaupun tidak semua yang bisa hadir dan daring, tapi tetap kita ingat 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan selalu menjaga jarak. Terima kasih Gerakan Pemuda, terima kasih untuk semua Gerakan Pemuda yang hadir lewat media Zoom maupun YouTube. Tuhan berkati kita semua. Iya. Sekian dan terima kasih. Terima kasih. Ya, kita coba cek lagi sinyalnya, jaringannya untuk teman-teman di Zoom. Kak, halo, selamat malam Kak Roland, Kak Olan. Mohon maaf tadi ada mungkin kesalahan jaringan Kak. Bisa dilanjutkan Kak? Iya. Shalom. Beri tepuk tangan semuanya. Luar biasa.
Tujuh puluh 71. Ya, terima kasih kawalan. Silakan Kak Donda, ada tambahan? Beri tepuk tangan semuanya. Iya, terima kasih Kak Donda, terima kasih kawalan. Kita sudah tiba di penghujung acara kita pada malam hari ini. Sekali lagi terima kasih untuk Pak Pendeta Roberto Jaimwagai, terima kasih untuk setiap perwakilan dari gereja-gereja yang sudah datang, sudah boleh mengeluarkan yang ada di gereja maupun yang ada di online, terima kasih semuanya. Nah, untuk kita mengakhiri rangkaian kegiatan kita pada malam hari ini, kami minta kesediaan Vikaris Kristile Kahena untuk menutup kita dalam doa penutup dan berkat. Dipersilakan.